Sekalian, beberapa hari belakangan ini kita mendengar begitu banyak berita duka. Saya secara pribadi mendengar ada beberapa hamba Tuhan, pendeta yang menjadi korban dari virus corona. Selain berita perkabungan seperti itu, kita juga dikagetkan dengan sejumlah orang, sejumlah pendeta yang berperilaku seolah-olah penuh dengan iman. Saya melihat sebuah video yang menampilkan seorang pendeta yang mendemonstrasikan bagaimana ia memeluk anggota-anggota jemaatnya di dalam situasi yang genting seperti sekarang ini. Padahal pemerintah telah mengingatkan seluruh anggota masyarakat untuk selalu menjaga jarak. Firman Tuhan di dalam Amsal 22 ayat ketiga dengan jelas mengatakan bahwa orang bijak apabila melihat petaka maka bersembunyilah ia. Sedangkan orang-orang yang tidak berpengalaman akan berjalan terus dan akhirnya terkena celaka. Saudara sekalian, apabila kita di hari-hari yang lampau pernah mengalami pertolongan Tuhan, pernah mengalami mujizat Tuhan, itu tidak berarti bahwa kita tidak perlu melakukan bagian kita. Itu tidak berarti bahwa kita hanya 100% mengandalkan pertolongan Tuhan dan tidak lagi melakukan bagian kita. Rasul Paulus ketika baru saja bertobat, dia berjumpa dengan Yesus muka dengan muka di pinggiran kota Damsyik. Ini tercatat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9. Cerita tentang pertobatan Rasul Paulus. Hari itu Tuhan Yesus muncul dalam bentuk sinar yang besar, menerpa Saulus sehingga Saulus terjatuh dari kudanya dan ia mengalami kebutaan selama 3 hari. Sekalian, 3 hari itu adalah hari yang penuh dengan pengalaman rohani bagi Saulus yang baru saja bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia mengalami begitu banyak hal-hal yang ajaib. Pertolongan demi pertolongan Tuhan datang kepada dirinya. Ia melihat di dalam penglihatan bagaimana Tuhan mengutus seorang bernama Ananias. Saulus melihat Ananias dalam penglihatan datang dan menjumpainya dan menjamahnya, mendoakannya. Dan Alkitab juga mencatat Saulus mengalami kesembuhan. Matanya terbuka dan dia bisa melihat lagi. Kisah Rasul mencatat Saulus selama 3 hari, 3 malam tidak makan dan tidak minum. Setelah itu dia dilayani dan dia dibaptis. Dia makan dan pulih kembali. Tuhan dengan jelas memberitahukan kepada Saulus bahwa ia diutus untuk menjadi pemberita Injil. Perhatikan dengan sesama. Saulus dari awal mula telah mengalami begitu banyak mujizat, pertolongan demi pertolongan Tuhan. Beberapa hari setelah itu, Saulus tinggal di kota Damsyik bersama para murid Yesus. Dan dia segera menyaksikan Yesus di rumah-rumah ibadat. Dia membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan orang-orang Yahudi yang ada di kota Damsyik menjadi heran. Bagaimana orang yang datang dari Yerusalem bermaksud membinasakan orang-orang percaya sekarang malah berbalik memberitakan tentang Yesus. Hasilnya banyak orang yang bertobat, percaya kepada Yesus. Nah, di luar itu ada kelompok orang-orang Yahudi yang tidak percaya pada Yesus, yang berusaha membunuh Saulus pada waktu itu. Mereka membuat sebuah kesepakatan untuk membinasakan Saulus. Alkitab mencatat siang dan malam kota itu dijaga.
Dan semua pintu gerbang dijaga oleh orang-orang Yahudi. Dengan harapan setiap saat ketika mereka bertemu dengan Saulus, maka mereka dapat membinasakan Saulus. Terus rupanya Saulus tahu apa yang sedang terjadi. Saulus tahu bahwa nyawanya terancam. Saudara sekalian, ingat dengan baik, beberapa hari yang lampau, Saulus telah mengalami begitu banyak tanda-tanda ajaib. Dia berjumpa dengan Yesus. Dia melihat penglihatan. Dan dia disembuhkan dari kebutaan yang dialaminya. Apa yang harus Saulus lakukan dalam situasi yang genting seperti ini? Apakah dia hanya berdoa dan menantikan malaikat-malaikat datang, Tuhan turun tangan? Dan ini memang lebih keren, lebih spektakuler, dan lebih menjanjikan, lebih ajaib. Tapi Alkitab mencatat seperti ini, saudara-saudara sekalian. Kisah Rasul 9 ayat 25 mencatat demikian. Sungguh pun demikian, pada suatu malam, murid Saulus, mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Jadi, rupanya Saulus tidak menantikan malaikat datang. Tidak menunggu sampai berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun supaya malaikat datang ataupun Tuhan turun tangan secara langsung menyelamatkan nyawanya. Murid-muridnya datang kepadanya dan menurunkannya ke dalam sebuah lift yang pertama kali diciptakan, terbuat dari sebuah keranjang. Siapa yang menyelamatkan Saulus pada malam itu? Bukan malaikat, tapi murid-muridnya. Saudara sekali, ini yang saya mau katakan. Apabila dulu kita pernah menantikan Tuhan dan ditolong oleh Tuhan, kita tetap saja boleh mengharapkan Tuhan. Tapi kalau ada yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Seperti Paulus. Paulus ditolong oleh Tuhan, tapi jangan lupa, ketika situasi sepertinya tidak memungkinkan, maka tahu Saulus menjalankan apa yang harus dia jalankan. Belajarlah menjadi bijaksana. Apabila ada bencana di depan kita, kita tetap boleh menantikan pertolongan Tuhan. Tetapi kalau ada yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Orang bijak apabila melihat petaka di matanya, maka bersembunyilah. Jangan kita menantang maut, jangan kita menantang bahaya, sebab siapa tahu kita bisa menjadi korban karena kebodohan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.